Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain you about giving and asking advice. Ya, nama saya Putut Panujadi dari kelas 6D dan di sini saya akan langsung saja menjelaskan apa itu asking dan giving advice. Jadi giving dan asking advice di sini merupakan bagian dari sub speaking dalam bahasa Inggris. Saya menggunakan seperti biasa papan tulis dan spidol untuk menjelaskan ke teman-teman semua apa itu dan contoh-contoh dari giving dan asking advice. Dan inilah contoh beberapa dari asking advice. Yang pertama adalah what should I do? Kemudian do you have any suggestions? Kemudian what do you suggest? Kemudian would you advise me? Bla bla bla. Asking advice di sini merupakan permintaan yang menunjukkan untuk sebuah nasihat atau meminta nasihat. Yang pertama adalah what should I do? What should I do adalah contoh dari asking advice yang pertama. What should I do berarti apa yang harus aku lakukan. What should I do? Kemudian do you have any suggestion? Apakah kamu punya beberapa atau do you have any suggestion berarti apakah kamu punya saran? Kemudian what do you suggest? Apa saranmu? Kemudian apa nasihatmu? What do you advise me? What should I do? What should I do if I woke up late? Apa yang harus aku lakukan apabila aku bangun terlambat? Merupakan salah satu contoh dari asking advice yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita meminta saran atau nasihat tentang apa yang harus saya lakukan apabila saya terlambat bangun. Kemudian contoh yang kedua adalah do you have any suggestion? Yang berarti apakah kamu punya saran tentang misalnya do you have any suggestion my examination will be held tomorrow. Do you have any suggestion? My examination will be held tomorrow. Yang berarti apakah kamu punya saran ujianku akan dilaksanakan besok. Kemudian adalah giving advice atau memberi saran atau memberi nasihat. Nah, giving advice di sini merupakan ungkapan pemberian saran apabila si pemberi saran sudah menerima pernyataan atau pertanyaan apa yang harus dilakukan ke si penerima saran sebelumnya, yaitu si asking advice sebelumnya itu. Contohnya, yang pertama adalah you should do. Kemudian contoh yang kedua adalah you have to. Ini merupakan contoh yang sama, yaitu kamu seharusnya atau kamu harus. Kemudian yang contoh ketiga adalah my advice would be to, atau saran saya kamu harus, atau saran saya kamu seharusnya. Kemudian my suggest that, saranku adalah. Dalam kehidupan sehari-hari, giving advice bisa dikatakan atau dilakukan seperti yang contoh berikut, yaitu you should to drink a cup of milk, yang berarti kamu seharusnya atau kamu sebaiknya minum secangkir susu, yang merupakan jawaban dari what should I do if I woke up at morning tadi. Nah, di sini giving advice-nya adalah you should to drink a cup of milk. Jadi kamu seharusnya minum secangkir susu. Kemudian you should study before the exam, atau yang berarti seharusnya atau kamu harus belajar before the exam held, sebelum
ujian dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh asking dan giving advice yang dapat murid dan guru lakukan di dalam kelas. Yang pertama, student, I would like to improve my speaking. What should I do? Kemudian teacher, you should watch English channels, movie, and listen English music. Yang berarti, apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggrisku? Kemudian teacher menjawab, you should watch English channels. Kamu seharusnya menyaksikan atau kamu sebaiknya menyaksikan channel berbahasa Inggris, film, dan mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, percakapan antara Ani dan Doni di sekolah. Yang pertama, Ani berbicara, I don't have the English book to finish my homework. Do you have any suggestions? Kemudian Doni menjawab, my suggestion, you should borrow a book at library. Yang artinya, saya tidak bisa menyelesaikan tugas bahasa Inggris saya karena tidak mempunyai buku, atau saya tidak mempunyai buku dan tidak bisa menyelesaikan PR saya. Apakah kamu punya saran? Kemudian Doni menjawab, saranku adalah kamu sebaiknya meminjam buku di perpustakaan. Nah, tadi merupakan sedikit penjelasan dan beberapa contoh tentang asking dan giving advice dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya merangkum beberapa kesimpulan, yaitu asking dan giving advice ini sangat dibutuhkan dalam pelajaran speaking berbahasa Inggris karena kita tentu saja sangat membutuhkan orang lain dengan nasihat atau saran yang mungkin akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih, saya Pulut Panujadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.